Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk maju memimpin doa. Kepada Siren, tolong maju ke depan. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Silakan duduk kembali, Siren. Terima kasih. Oke, sebelumnya Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti bilang hadir ya. Kamal, Yusuf, Zakia. Baik, terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga yang sakit kita doakan segera sembuh. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar rasa nasionalisme kita lebih tinggi lagi, marilah kita bernyanyi lagu wajib nasional. Anak-anak dimohon berdiri. Berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, boleh duduk kembali. Oke anak-anak, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, satu, satu, dua. Oke, terima kasih. Semoga semakin bersemangat ya. Gimana? Siap untuk memulai pembelajaran? Ya. Oke, untuk pembelajaran sebelumnya adalah kita mempelajari tentang apa anak-anak sebelum bab 2? Yaitu tentang panca indera ya. Panca indera yaitu pendengaran ya, bab 1 ya. Sekarang kita masuk ke materi baru yaitu bab 2, harmoni dalam ekosistem. Coba dibuka buku paket IPAS-nya anak-anak. Ada di halaman berapa? Ya, ada di halaman 42 anak-anak. Baik, untuk bab 2 nanti tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama ada apa? Tujuan pembelajaran kita nanti di bab 2 yaitu anak-anak dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Kemudian yang kedua
Anak-anak dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan, dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah anak-anak dapat membuat rantai makanan sendiri. Sebelum kita masuk ke bab 2, udah ada yang tahu belum artinya rantai makanan itu apa? Coba dilihat bukunya. Coba. Ada enggak di situ? Pengertian dari rantai makanan itu apa? Ya, pintar. Dan dalam suatu ekosistem nanti ada perannya masing-masing. Nah, di sini nanti Ibu akan memutarkan sebuah video yang harus kalian amati ya. Siap untuk melihat videonya? Video apa yang kalian lihat barusan, anak-anak? Tentang rantai makanan. Kenapa tadi ada hewan makan apa tadi? Padi dimakan oleh apa? Tikus. Kenapa tikus kok makan padi? Hah? Ada yang tahu kenapa tikus makan padi? Karena untuk tetap hidup ya, agar bisa tetap hidup. Lah, bagaimana nih antara tadi yang sudah kalian lihat tidak saling memakan? Apakah akan terjadi sebuah rantai makanan? Tidak ya. Untuk penjelasan lebih lanjut ada video lagi, tolong diperhatikan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen, diantaranya produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, pengertian dari rantai makanan itu sendiri adalah hubungan pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen, diantaranya ada produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi nanti perannya itu ada masing-masing, ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan yang terakhir sebagai pengurai. Di sini kalau gambar ini produsennya yang mana, Nana? Padi, karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang kedua, konsumen tingkat 1 atau biasa disebut konsumen primer. Yang kedua ada gambar apa ini? Ular. Konsumen tingkat 2. Yang ketiga, elang. Konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir ada gambar jamur sebagai pengurai. Bisa dipahami? Oke, sekarang Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan hasil tes diagnostik yang sudah kita kerjakan kemarin. Ya, sudah sesuai ya ini tempat duduknya? Sudah. Jadi yang ini kelompok A, ini kelompok B, dan yang sana kelompok C. Habis ini Ibu akan membagi lembar kerja untuk kalian kerjakan. Jangan lupa diisi nama anggota kelompoknya ya. Nama anggotanya diisi dulu anak-anak. Nah, sekarang Ibu beri petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Di situ ada lembar kerja yang nanti pertanyaannya berdasarkan pertanyaan dari media pembelajaran ini, yaitu media pembelajaran ular tangga edukasi.
Coba kalian perhatikan, di sini ada warna oranye enggak? Ada ya. Nanti kalau misalkan kalian dapat, bisa kan main ular tangga? Bisa ya. Kalau misal kalian menempati tempat oranye, kalian mengambil kartu. Nanti ibu sudah menyediakan kartunya. Dan kartunya sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar yang sudah ibu bagikan tadi. Ya, nanti misalnya ada teman yang dapat satu kartu, dibaca soalnya dicocokkan, jawabannya ada di situ, tinggal dijawab ya. Sudah ada petunjuk di media ini di bawahnya. Kalau kalian dapat merah mundur 1, kalau biru maju 2 ya. Paham? Ini nak, dimainkan bersama-sama. Nah, untuk orangnya kalian sudah punya masing-masing ya. Yang sudah kalian tulis di kertas kecil. Nama kalian itu sebagai orangnya. Urutan bermainnya nanti home pimpa dulu ya. Home pimpa dulu, nanti sesuai urutan. Ya, itu lembarnya diisi, kalian isi. Nanti setelah selesai semuanya, kita presentasi tiap kelompok. Kelompok A, Adam, sudah terjawab semua ya pertanyaannya? Sudah. Kelompok B, sudah. Kelompok C, Kamal, sudah terjawab semua? Oke, jadi di sini mereka bertiga adalah yang paling pertama masuk puncak. Tepuk tangan untuk kalian bertiga. Oke, boleh duduk. Duduk, siap, gerak. Siap untuk melanjutkan pembelajaran? Iya. Oke, setelah ini kita akan melakukan presentasi tiap kelompok. Oke, sebelum kita mulai, masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Dimulai dari kelompok apa? Apa C? Ibu pilih ya. Kita nyanyi cap cip cup dulu ya. 1, 2, 3. Cap cip cup, kembang kucuk. Pilih mana yang mau dicup. Oke, kelompok C maju. Perwakilan 2 anak. Ya, lembarannya dibawa. Disebutkan kelompok apa, nama anggotanya siapa aja. Nama kelompok Siva, nama kelompok C, Siva, Siren, Niken, Nazwa, Zakia. Menanggapi jawaban dari kelompok temannya ini dengan apa saja? Ya. Zakia, Kamal, Yusuf, dan Yusuf. Apa pertanyaan? Langsung dibaca pertanyaannya. Bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi rantai makanan di suatu ekosistem? B. Memengaruhi pertumbuhan produsen yang dapat menyebabkan perubahan pada konsumen primer dan sekunder, serta seluruh rantai makanan. Gimana? Jawabannya benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Oke, lanjut kalau benar. Apa yang dapat terjadi jika spesies predator utama dalam ekosistem mengalami penurunan populasi secara drastis? Jumlah produsen akan meningkat secara signifikan.
Gimana nomor 2 benar? Gimana kelompok B? Benar? Kelompok A? Jawaban dari teman kalian? Benar ya, lanjut. Apa yang dimaksud dengan produsen dalam rantai makanan? Organisme yang memproduksi makanan melalui fotosintesis. Benar ya anak-anak? Oke, lanjut. Analisis dampak dari pengurangan jumlah produsen terhadap konsumen dalam rantai makanan akuatik. B. Penurunan produsen akan mengakibatkan penurunan jumlah konsumen primer dan sekunder, serta dampak negatif pada seluruh rantai makanan. Benar? Mana suaranya kok udah lemas? Benar? Oke, lanjut. Apa yang dapat terjadi jika spesies predator utama dalam ekosistem mengalami penurunan populasi secara drastis? A. Jumlah produsen akan meningkat secara signifikan. Benar anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, lanjut. Apa yang dapat terjadi jika spesies predator utama dalam ekosistem mengalami penurunan populasi secara drastis? A. Jumlah produsen akan meningkat secara signifikan. Benar ya? Oke, untuk kelompok C, terima kasih sudah presentasi. Mungkin dari kelompok A dan B ada yang ingin memberi pertanyaan? Tidak ada, sudah paham semua ya berarti? Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Boleh duduk, nak. Kita lanjut cap cip cup lagi. 1, 2, 3. Cap cip cup, tempat cukup. Pilih mana yang Oke, kelompok B perwakilan 2 anak maju. Ayo. Perkenalan dulu. Kelompok apa? Nama anggotanya siapa aja? Kelompok B, nama anggota. Yang keras nih. Kelompok B anggota Fitri, Gendra Rizky, Gendra Irham, Febri Jonathan, Farel Putra, Lutfi Tegar, Nabila, Valen. Oke, lanjut. Pertanyaannya dibaca dan jawabannya. Urutan rantai makanan dari produsen ke konsumen tertinggi. A. Tumbuhan, kelinci, serigala, elang. Jadi urutannya yang pertama adalah tumbuhan, lalu dimakan kelinci, lalu dimakan serigala, dan yang terakhir dimakan elang. Benar anak-anak? Benar ya? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Jika jumlah konsumen primer meningkat, apa dampaknya terhadap konsumen sekunder? B. Konsumen sekunder akan meningkat. Kalau konsumen primernya meningkat ya, meningkat berarti otomatis konsumen selanjutnya juga akan meningkat. Pintar. Lanjut. Mengapa produsen penting dalam rantai makanan? Mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan konsumen. Ya, kalau nggak ada produsen nanti tidak akan terjadi proses makan dan dimakan ya, karena tidak ada yang dimakan untuk pertama kali. Oke, lanjut. Apa yang terjadi jika predator utama dalam rantai makanan menghilang? A. Jumlah produsen meningkat. Oke, pintar. Lanjut. Apa peran mengurai dalam ekosistem?
Mengubah bahan organik menjadi nutrisi tanah. Benar ya, peran pengurai apa? Mengubah bahan organik menjadi nutrisi tanah. Pintar. Lanjut. Jika tumbuhan berkurang, apa yang akan terjadi pada konsumen primer? Konsumen primer akan berkurang. Benar? Benar ya? Benar. Lanjut, terakhir. Jika tumbuhan berkurang, apa yang akan terjadi pada konsumen primer? Konsumen primer akan berkurang. Oke, terima kasih untuk kelompok B. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok B. Berarti sekarang yang terakhir adalah kelompok kelompok A. Kelompok A perwakilannya boleh maju. Dibaca nama kelompoknya, anggota kelompoknya dulu. Nama anggota kelompok Tani Yang keras. Nama anggota kelompok Tani, Vidi, Alifa, Arul, Aisyah, Baby, Adam, Alula. Ya. Apa itu rantai makanan? Hubungan antara organisme untuk mendapatkan makanan. Benar? Oke, lanjut. Manakah dari berikut ini yang biasanya merupakan produsen dalam rantai makanan? B. Tumbuhan. Oke, lanjut. Apa yang dimakan oleh pengurai? Bahan organik mati. Benar, yang dimakan oleh pengurai adalah bahan organik mati. Contohnya apa tadi? Misalnya kalau elang mati ya, itu nanti diuraikan oleh jamur. Pinter. Siapa yang berada di puncak rantai makanan? Pemangsa tertinggi. Ya, lanjut. Apa fungsi pengurai dalam rantai makanan? Menguraikan bahan organik menjadi tanah. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang dimakan oleh konsumen primer? A. Tumbuhan. Oke, pintar. Yang dimakan oleh konsumen primer adalah tumbuhan. Oke, untuk kelompok 1 terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, itu tadi adalah bagian dari pembelajaran hari ini, ya, tentang rantai makanan. Gimana dengan media ular tangga edukasinya? Menyenangkan apa tidak? Seru? Semua bisa menjawab pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti permainan dan presentasi tadi ya. Sekarang selanjutnya adalah Ibu memiliki LKPD mandiri atau lembar kerja yang harus kalian selesaikan secara mandiri. Apa sih maksudnya mandiri? Dikerjakan sendiri-sendiri. Di sini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Dikerjakan dengan benar ya nak ya. Dikerjakan dengan benar ya. Boleh tanya saya kalau kalian tidak paham. Gimana nak? Boleh pakai bolpen, boleh pakai pensil. Ya sebentar ya. Coba ini dibagi dulu.
Pastikan jawabannya benar ya anak-anak. Mengerjakannya jangan tergesa-gesa ya. Sambil dikoreksi lagi kalau sudah ada yang selesai. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah semua, Nak? Oke. Nanti Ibu koreksi, minggu depan Ibu bagikan ya. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih kurang paham? Sudah paham semua? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini apa? Tentang apa? Tentang rantai makanan. Di buku IPA kalian berarti judul babnya apa, anak-anak? Harmoni dalam ekosistem. Yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini yaitu mengetahui tentang rantai makanan, yaitu pada topik A, yaitu topik memakan dan dimakan. Sebelumnya Ibu pengen tanya, apa sih pengertian dari rantai makanan? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Komponennya apa aja dalam rantai makanan? Yang pertama, produsen, konsumen, dan pengurus. Konsumen tadi ada berapa tingkat? 3. Yang pertama konsumen tingkat 1. Lalu konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir konsumen tingkat 3. Kalau konsumen tingkat 3-nya mati, akan diuraikan oleh jamur atau pengurai. Gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Senang? Masih semangat untuk pembelajaran selanjutnya? Jadi nanti untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin kalian sudah belajar di rumah, yaitu topik B. Karena kita hari ini adalah topik A, selanjutnya yang dipelajari adalah topik B. Jadi kalian harus belajar terlebih dahulu di rumah ya. Siap? Siap. Oke, baik itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang satu anak memimpin doa pulang. Dipimpin oleh Adam ya. Adam silakan maju nak. Sudah beres-beres? Sudah. Selamat
pulang, selamat liburan, hati-hati di jalan ya anak-anak. Terima kasih.